Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di channel YouTube Indonesia Preventif. Bebas konspirasi dan diskriminasi. Awal tahun 2020 kita masih optimis dengan pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Tetapi dengan isu virus corona, semua menjadi tidak pasti. Dan bukan cuma harga saham atau indeks harga saham gabungan yang mengalami ketidakpastian, tapi seluruh saham di dunia mengalami ketidakpastian. Nah, apakah masih ada harapan dengan hal tersebut? Mari kita lihat videonya. Keuntungan yang kita dapatkan dalam saham atau dalam dunia saham yaitu ada dua, yaitu dengan keuntungan dengan trading atau jual beli saham atau keuntungan dari dividen. Nah, dengan ketidakpastian saat ini, tentu saja jual beli saham atau trading susah untuk mengambil keuntungan dari sana. Nah, ada satu keuntungan yang bisa kita dapatkan yaitu dengan dividen. Setiap emiten memberikan dividen kepada pemegang sahamnya secara bervariasi, tergantung keuntungan yang didapatkan oleh setiap perusahaan tersebut. Berikut adalah daftar 20 emiten atau perusahaan yang selalu membagikan dividen setiap tahunnya. Berikut adalah emiten yang selalu membagikan dividen kepada pemegang sahamnya 3 tahun terakhir. 20 perusahaan tersebut adalah, yang pertama adalah Adaro, atau kode emitennya adalah ADRO, kemudian Astra Internasional, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Kemudian ada perusahaan Carung Pokpan atau Cepin, kemudian PT Gudang Garam, kemudian HMSP, kemudian Indofood atau INDF, kemudian INTP, ITMG, Kalbe Farma atau KLBF, LPPF, PG Gas, kemudian PT Bukit Asam atau PTBA, kemudian PT Telkom, TOWR, United Tractor, dan Unilever atau UNVR. Nah, itu adalah 20 perusahaan yang selalu membagikan dividen tiap tahun di 3 tahun terakhir. Nah, berapa harganya per lembar saham? Setiap emiten atau perusahaan membagikan dividen sangat bervariasi, tergantung keuntungan yang didapatkan perusahaan tersebut. Berikut saya sampaikan harga atau dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Saya ambil dari yang masuk dalam portofolio saya, yaitu yang pertama adalah Astra Internasional. Tahun kemarin membagikan dividennya per lembar saham kepada pemegang sahamnya yaitu Rp57 per lembar saham. Carung Pokpan atau Cepin membagikan dividen kepada pemegang sahamnya Rp188 per lembar saham. Kemudian yang ketiga, PT Bukit Asam atau PTBA memberikan dividen sebesar Rp326 per lembar saham. Kemudian yang keempat adalah United Tractor atau UNTR membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sebesar Rp1.193 per lembar saham. Kemudian yang kelima adalah PT Unilever atau UNVR membagikan dividen sebesar Rp410 per lembar saham. Nah, itu adalah contoh harga per lembar saham atau harga sebesar atau dividen yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Saya ambil dari portofolio saya. Maksudnya bahwa saham-saham ini adalah termasuk dalam portofolio saya.
Nah, bagaimana dengan tahun 2020? Saya akan memberikan contoh, ada dua emiten yang sudah mengeluarkan atau sudah mengumumkan akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Yang pertama adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Nah, yang memegang saham Bank Rakyat Indonesia, berbahagialah Anda bahwa tahun ini akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. BRI akan menebar dividen sekitar 20,6 triliun atau 60% dari total laba bersih tahun 2019 yang mencapai 34,4 triliun rupiah. Adapun dividen yang akan dibagikan kepada masing-masing pemegang saham sebesar Rp168,1 per lembar saham. Nah, itu adalah Bank BRI yang akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sebesar Rp168,1 per lembar saham. Kemudian yang kedua adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri juga akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sebesar 16,5 triliun rupiah atau sebesar 60% dari laba bersih tahun 2019 yang mencapai 27,5 triliun rupiah. Jadi laba bersih Bank Mandiri tahun 2019 sebesar 27,5 triliun rupiah. Dan jumlah dividen yang akan dibagikan yaitu 16,5 triliun. Nah, Bank Mandiri akan memberikan kepada pemegang sahamnya yaitu Rp353,3 per lembar saham. Nah, berbahagialah bagi yang memegang saham Bank Mandiri. BRI akan membayarkan dividen pada tanggal 18 Maret 2020. Kemudian untuk Bank Mandiri akan membayarkan dividen untuk tahun 2020 ini yaitu pada tanggal 20 Maret 2020. Nah, itulah tanggal pembagian dividen BRI dan Bank Mandiri. Berikut yang perlu diperhatikan oleh investor atau pemegang saham atau calon investor adalah cum date atau tanggal cum dividen, merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Kemudian yang kedua, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama di mana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Kemudian tanggal ex dividen dijadwalkan 1 hari kerja setelah tanggal cum dividen. Kemudian yang terakhir adalah tentang tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen. Nah, itulah yang perlu diperhatikan oleh investor atau calon investor untuk mendapatkan hak atas dividen. Demikian video kali ini. Selalu menginspirasi dan berinvestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.